Ini ajaran Rasulullah. Kita ini kan masalahnya hanya satu tidak dapat jatah kan gitu. Insyaallah. Biarlah. Penting sampaikan kepada istri kita secara baik. Kita ini punya mendapatkan berkah itu kenapa? Karena kedua orang. Makanya dalam hadis lain juga disebutkan itu, kok umpama ada orang mau mendoakan kedua orang tuanya habis sholat, habis sholat mau berdoa untuk kedua orang tuanya, maka Allah berikan keberkahan dalam hidup. Rezekinya semuanya didapatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau apa? Mau berdoa kepada kedua orang tua habis sholat. Tapi sebaliknya, orang yang habis sholat tidak mau mendoakan kedua orang tua, maka hati-hati. Hati-hati, tidak ada dosa yang oleh Allah Ta'ala konstan. Artinya dosa itu langsung Allah segerakan di dunia, selain dosa pada kedua orang tua. Jadi kalau kita dosa maksiat yang lain, mencuri, itu sisanya di akhirat. Tapi kalau dosa kepada kedua orang tua, ini laknatnya itu langsung terjadi konstan di dunia. Makanya orang itu kalau tidak mau mendoakan kedua orang tua, jangan salahkan siapa. Jika Allah menjadikan rezekinya sempit, salahnya sendiri. Jangan jadikan siapa, salahkan siapa. Kalau Allah menjadikan hidupnya penuh dengan masalah, ini kalau lupa pada orang, lupa mendoakan kedua orang. Penting kita mendoakan kedua orang tua, insya Allah. Nah, kalau tadi dikatakan begini, penting kita hormat pada kedua orang tua. Hormat itu seperti apa? Hormat pada kedua orang tua, tutur kata kita baik, suara kita lebih rendah daripada suara orang tua, pandangan kita selalu senyum pada orang tua. Ini, ya Allah, orang yang melihat pada orang tuanya dengan pandangan bahagia, maka mendapatkan pahala haji dan umroh. Allah. Tidak usah ke Mekah, tidak usah ke Madinah, tapi pandangan sana pada orang tua itu adalah pandangan yang cinta, pandangan yang ridho, penuh cinta. Melihat orang tua itu dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang. Maka pandangan ini pahalanya sama dengan haji dan umroh. Jadi ada amalan melihat yang sangat baik, yaitu amalan melihat Ka'bah, amalan melihat orang tua, amalan melihat Al-Quran. Nah, pahalanya tadi, pahala melihat orang tua dengan pandangan cinta sama dengan haji dan umroh. Ini Rasulullah. Ibadah, tapi kita nggak boleh kalau orang tua itu dengan pelosok, tidak boleh, ini tidak boleh. Atau dengan cemburut, tidak boleh. Harus bagaimana? Pandangan senyum, penuh cinta. Ini, ya Allah, makanya cara hormat itu adalah suara kita tidak boleh tinggi. Ketika kita dipanggil langsung menghadap, Masya Allah. Tutup mungkin dengan cerita, ya. Cerita ibu. Selama 15 menit Tentang Nabi Sulaiman. 15 menit Cerita lagi. Nabi. Allah mewahyukan pada Nabi Sulaiman bin Daud
Apa perintah Allah? Wahai Nabi Sulaiman, keluarlah sampian ke tepi pantai. Pergilah sampan ke tepi pantai, maka sampan akan melihat sebuah keajaiban. Akhirnya Nabi Sulaiman mengajak jin dan manusia, karena Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang Allah berikan keistimewaan, punya menjadi raja dan pengikutnya adalah jin dan manusia. Ini itu tunduk pada Nabi Sulaiman, manusia pun juga tunduk. Ini salah satu kebiasaan. Jadi Nabi Sulaiman itu diperintah oleh Allah untuk pergi ke tepi pantai. Akhirnya Nabi Sulaiman berangkat membawa jin dan manusia. Ketika sampai di tepi pantai, Nabi Sulaiman itu menoleh ke kanan ke kiri. Loh, kok tidak ada apa-apa? Padahal dalam wahyu Allah, dalam berita Allah, pergi ke pantai, maka kamu melihat keajaiban yang luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa. Ternyata sampainya di pantai, melihat kanan dan kiri tidak ada apa-apa. Terus Nabi Sulaiman berkata pada Ifrit, wahai Ifrit, menyelamlah kamu ke lautan ini. Kemudian kamu naik dari pantai sudah membawa ilmu tentang apa yang ada di dalam laut ini. Ya, menyelam ke laut, setelah itu kamu naik dari dasar laut membawa ilmu yang ada di dalam lautan ini. Betul, di Ifrit itu menyelam ke dalam laut dalam jarak yang sangat dalam sekali. Mungkin jarak berapa ribu meter, sangat dalam. Dan Jibril berkata, wahai Nabi Sulaiman, aku sudah menyelam dengan kedalaman yang sangat dalam, sekian ribu meter, tapi aku tidak menemukan apa-apa di dalam lautan. Akhirnya Nabi Sulaiman merintahkan kepada